Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-57, al-qanaatu malun la yanfad. Qanaah itu merupakan kekayaan yang tiada habisnya. Amirul Mukminin, Maulal Muwahhidin, Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersabda bahwa qanaah merupakan kekayaan yang tiada habisnya. Secara ringkas dan secara zahir, kita secara sederhana mungkin kita bisa memahaminya bahwa kekayaan qanaah merupakan kekayaan yang tiada habisnya. Tetapi apa maksudnya? Satu, dan kita akan memberikan satu persoalan atau satu syubhat mengenai qanaah, lalu kita akan menjawabnya. Yang pertama, apa maksudnya qanaah itu merupakan harta yang tiada habisnya? Sebagaimana maklum, sebagaimana diketahui bahwa qanaah itu merupakan sifat dalam diri, merupakan pribadi, merupakan karakter yang sudah menyatu dengan diri kita, di mana kita akan cukup dan kita akan merasa berkecukupan terhadap apa yang ada di tangan kita. Itu istilahnya qanaah. Artinya, bisa dikatakan bahwa qanaah ini merupakan lawan dari kata tamak, atau qanaah ini merupakan lawan dari kata rak, atau qanaah ini merupakan lawan dari kata haros. Haros yakni apa? Yani pengen mau semua. Nah, itu haros. Jadi qanaah itu apa? Qanaah itu lawannya. Qanaah yakni lawannya dari kata tamak atau rakus. Ini satu. Di dalam lugat, secara bahasa ya, qanaah itu bermakna mencukupkan diri terhadap apa yang ada. Ini di dalam bahasa, di dalam lugat, secara bahasa. Adapun secara istilah qanaah itu apa? Secara istilah dikatakan qanaah itu adalah malakatun nafsiyatun, yakni sifat di dalam diri yang sudah melekat dengan diri kita. Nah, itu qanaah yakni sifat yang sudah melekat dalam diri kita, di mana kita akan cukup terhadap apa yang ada di tangan kita. Kita tidak akan berupaya dan kita tidak akan mengejar sesuatu yang di luar kebutuhan kita. Ini disebut dengan qanaah. Saya ulangi, qanaah secara istilah yakni sifat di dalam diri manusia sedemikian rupa sehingga kita akan cukup dengan apa yang ada pada kita. Kita akan merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Kita akan merasa bersyukur dengan apa yang sudah dinikmatkan kepada kita. Kita akan merasa bersyukur dengan rezeki yang sudah dilimpahkan kepada kita. Kita akan merasa cukup dengan apa yang sudah dibagikan oleh Hak Ta'ala kepada kita. Dan kita tidak akan mengejar sesuatu yang lebih dari itu. Ini disebut dengan qanaah. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menanyakan tafsir qanaah kepada Jibril, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Jibril, ma tafsirul qanaah? Wahai Jibril, tafsirnya qanaah itu apa sih?
penjelasan qanaah itu apa sih? Qanaah itu gimana sih? Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, yaqna'u bima yusibu minat dunya wa yaqna'u bil kalil wa yashkurul yasir. Ini tafsiran dari qanaah. Apa itu kata Jibril? Jibril alaihissalam mengatakan qanaah itu yakni seseorang, yakni manusia, dia akan merasa cukup dengan rezeki yang dia dapatkan. Dia akan merasa cukup dengan nikmat yang sudah dia dapatkan, sekalipun nikmat itu kecil. Dan dia akan bersyukur dengan nikmat itu sekalipun itu kecil. Ini disebut qanaah. Ini disebut dengan qanaah. Jadi qanaah itu apa kata Jibril? Jibril alaihissalam mengatakan qanaah itu yakni seorang manusia, dia akan merasa cukup dengan apa yang sudah dia dapatkan. Dia akan merasa cukup dengan rezeki yang dia dapatkan. Dia akan merasa cukup dengan nikmat yang sudah dilimpahkan kepadanya sekalipun kecil, dan dia akan bersyukur terhadap nikmat itu sekalipun nikmat itu kecil. Yani tidak lalu ketika seseorang mendapatkan rezeki yang kecil, ketika seseorang mendapatkan rezeki yang sedikit, dia tidak lantas menyalahkan Tuhan, dia tidak lantas ngambek ke Tuhan, dia tidak lantas memutuskan hubungan dengan Tuhan, seperti sebagaimana kita memutuskan hubungan dengan nyamuk misalnya, kan ya, kalau di iklan di Indonesia kan gitu. Jadi qanaah itu demikian. Yani ketika diberikan rezeki oleh Hak Ta'ala, kita mengatakan, ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau sudah perhatikan kami. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau sudah tawajjuh kepada kami. Engkau sudah perhatian kepada kami. Engkau sudah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi hamba-Mu. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk memuja-Mu. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk menyembah-Mu. Dan di lain itu, di samping itu, di luar itu, Engkau juga berikan rahmat-Mu. Engkau juga berikan rezeki-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menikmati rezeki itu. Kami bisa makan, kami bisa tinggal, kami bisa melihat indahnya dunia. Ini makna dan tafsiran dari qanaah. Dan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam berkaitan dengan qanaah juga meriwayatkan satu hadis yang lain dari Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam bersabda bahwa orang yang tamak dan orang yang rakus maka tidak akan pernah mendapatkan makom qanaah. Dikatakan lan tujad al-qanaatu hatta yafqada al-haras. Dikatakan qanaah itu tidak akan pernah didapatkan hatta yafqada al-haras, kecuali setelah kita melepaskan rasa tamak, ketika setelah kita melepaskan kerakusan. Artinya tamak, rakus itu bertolak belakang dengan qanaah. Yani seseorang yang tamak, seseorang yang rakus, maka tidak akan pernah sampai ke makom qanaah ini. Dan begitu pun sebaliknya, orang yang sudah melepaskan dan orang yang sudah menjauhkan dirinya dari ketamakan dan dari kerakusan, maka dia akan sampai pada derajat qanaah tadi. Inilah maksud daripada penjelasan di awal. Kita mengatakan bahwa qanaah itu bertolak belakang dengan ketamakan dan kerakusan. Ini penjelasan sederhana. Ini makna yang bisa kita dekati, makna yang bisa kita resapi
dan makna yang bisa kita pahami secara zahir. Sekalipun mungkin masih bisa dipahami makna-makna yang lain. Sehingga secara akhlak dikatakan qanaah itu merupakan salah satu sifat terpuji, sedangkan ketamakan dan kerakusan adalah salah satu dari sifat tercela. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang memiliki rasa tamak, ketika seseorang memiliki sifat rakus di dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Dia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dia dapatkan. Dia tidak akan pernah berkecukupan terhadap rezeki yang sudah dimilikinya saat ini. Mau tidak mau, secara darurat, secara niscaya, dia akan merampas dan dia akan mengambil dan dia akan merebut juga milik orang lain. Kenapa? Karena rezeki itu sudah dibagi. Rezeki itu sudah ada petak-petaknya. Rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang mendatangi kita dan ada rezeki yang kita kejar. Tetapi rezeki yang kita kejar terkadang itu bukan lagi milik kita, melainkan itu sudah milik orang lain. Ketika seseorang merasa rakus dan ketika seseorang sudah diliputi dengan ketamakan, seluruh tubuhnya, seluruh dirinya sudah diliputi dan diselimuti dengan sifat ketamakan dan kerakusan, niscaya dia akan hal ini akan membuat dia berani untuk melangkah lebih jauh dan mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain, mengambil wilayah orang lain, mengambil jatah rezeki orang lain. Inilah akibat dari ketamakan. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan terus mengejar dan merasa selalu kurang. Orang rakus kan begitu, orang tamak begitu. Contoh misalnya, kita lagi makan, anggaplah misalnya kita lagi berdua lah, biar gampangnya, kita lagi berdua, sudah ada ayam ada dua misalnya, atau ikan ada dua, sayur, nasi. Kita ambil nasi kita, teman juga ambil nasi dia. Kita ambil ikan kita satu, teman juga ambil ikan dia satu. Lalu kita ambil sayur, teman juga ambil sayur. Tetapi kita merasa kurang terhadap hal itu. Kita merasa tidak cukup dengan hal itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan mengambil bagian ikan dari teman, dan kita masih memotong ikan teman itu setengah, sehingga apa? Sehingga kita bagiannya 1/2 dan teman bagiannya setengah. Ini masih bagus. Bahkan terkadang ini akan melampaui batas, sehingga ikan itu keduanya akan kita ambil dan kita akan makan ikan itu kedua-duanya, sehingga teman kita tidak akan mendapati ikan sama sekali. Ini tingkatan yang lebih parah. Jadi tingkatan yang pertama mungkin kita masih memberi sebagian dari jatahnya dari bagian dia, itu sudah hak dia, kita masih ambil sebagian mungkin. Ini masih bisa ditahan, tetapi terkadang ini akan melampaui batas hingga ke derajat di mana teman itu bahkan tidak akan mencicipi jatahnya sama sekali. Yakni kita akan makan ikan itu kedua. Nah, ini sudah tingkat fatal dalam kerakusan. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa seseorang yang diliputi rasa tamak, seseorang yang diselimuti dengan kerakusan, maka dia akan selalu merasa kurang. Dia akan selalu merasa tidak cukup. Dia akan selalu merasa haus dengan milik orang lain. Dia akan selalu berharap bahwa nikmat orang lain jatuh ke tangannya. Nah, ini sifat dari ketamakan. Sehingga apa? Sehingga orang yang demikian ini akan terus mengejar hingga sampai ke satu titik di mana dia akan lelah dalam mengejar harta itu. Dia akan lelah mengejar semua itu. Kenapa? Karena sekalipun kita berikan seluruh dunia ini, langit dan bumi beserta isinya, maka tetap tidak akan cukup bagi dirinya.
tetap tidak akan cukup bagi dirinya. Kenapa? Karena dia sudah diliputi ketamakan, dia sudah diselimuti kerakusan. Yang semestinya dia hanya mengambil sesuatu yang cukup bagi dirinya, tetapi apa yang terjadi? Dia malah merampas sesuatu yang dia inginkan. Jadi ada dua. Ada kadar dalam hidup ya, kadar dalam hidup. Ada dasar kehidupan kita itu berdasarkan kecukupan, dan ada dasar kehidupan berdasarkan keinginan. Kalau dunia ini, alam semesta ini, langit dan bumi beserta isinya ini, ditinjau dan dilihat dari sisi kebutuhan saja, maka ini akan cukup bagi seluruh anak manusia. Ini akan cukup bagi seluruh anak Adam. Mulai dari awal sampai akhir ini akan cukup. Namun jika langit dan bumi ditinjau dari sisi keinginan, maka seluruh alam semesta ini, langit dan bumi beserta isinya ini, tidak akan pernah cukup bahkan untuk satu orang pun. Bahkan hanya untuk satu orang pun. Itulah mengapa Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan al-qanaatu malun la yafqadu. Qanaah itu adalah harta yang tak pernah ada habisnya. Apa maksudnya tak pernah ada habisnya? Yani bukan seperti rakus yang kita terus mengejar, bukan. Melainkan ketika seseorang sudah qanaah, maka dia akan cukup dengan apa yang dia miliki. Ketika dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka itu akan membuat dirinya tenang. Itu akan membuat dirinya lega. Itu akan membuat dirinya merasa nyaman dan tidak akan haus dan tidak akan merasa selalu kehausan dengan milik orang lain. Tidak akan selalu tamak dan rakus untuk merampas hak milik orang lain. Sehingga ketika seseorang sudah memiliki qanaah di dalam dirinya, ketika seseorang telah tersifati dengan sifat qanaah ini, akan membuat dirinya merasa kaya. Akan membuat dirinya merasa kaya. Kenapa demikian? Karena dia tidak akan lagi dia tidak akan lagi terpukau melihat milik orang lain. Dia tidak akan lagi tamak melihat milik orang lain. Dia tidak akan lagi haus melihat milik orang lain, tidak. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka inilah hakikat kekayaan sesungguhnya. Ketika dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka dia merasa dirinya sudah kaya. Dia tidak lagi butuh untuk merampas hak milik orang lain. Dia tidak lagi butuh untuk mengambil hak milik orang lain. Nah, ketika demikian, ketika seseorang sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dan dia tidak akan merampas hak milik orang lain lagi, maka inilah hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Makanya dikatakan al-qanaatu malun la yafqad. Kekayaan itu adalah harta yang tak pernah ada habisnya. Al-qanaatu malun la yafqad. Apa itu? Yani kita akan merasa cukup, kita akan merasa kaya. Nah, ini tafsiran dari hadis, dari riwayat ini. Namun ada satu iskalan, ada satu syubhat. Syubhatnya demikian. Kalaulah seandainya kita mengatakan bahwa qanaah itu adalah cukup dengan apa yang dimiliki, dan qanaah itu merupakan kelaziman daripada meridhoi apa yang sudah diberikan kepada kita, maka hal ini akan melazimkan bahwa semua mukminin, mukminat, semua muslimin, muslimat akan cukup dengan hidup sederhana saja. Artinya apa? Artinya kita tidak usah bekerja sudah. Misalnya contoh, ya kita kerja 1 jam saja cukup untuk makan pagi, siang, malam, ya sudah, berhenti habis itu. Ini satu syubhat. Jadi syubhatnya apa? Syubhatnya demikian. Yusuf, kamu mengatakan qanaah itu, yakni kita cukup saja apa yang sudah diberikan. Tidak usah ngejar banyak-banyak. Ya sudah, kalau gitu saya hari ini nyangkol saja 1 jam,
ya buat makan pagi siang malam ya udah cukup. Ngapain saya kerja jadi presiden, ngapain saya kerja jadi gubernur, ngapain saya kerja jadi manajer perusahaan di mana saya bisa mendapatkan uang banyak di situ. Nah, untuk apa itu? Kan begitu. Dan bagaimana pula dengan riwayat-riwayat yang lain yang menyatakan kita harus berusaha, kita harus bekerja. Dikatakan berusahalah kamu sebagaimana kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Nah, bagaimana kamu menilai hal ini? Bagaimana kamu meninjau riwayat-riwayat yang seperti ini? Nah, ini satu syubhat. Yani dengan kata lain, mungkin orang akan mengira begini. Orang akan mengira bahwa kalau seandainya kita harus hidup qanaah, berarti Islam itu mengajarkan hidup miskin saja. Berarti Islam itu mengajarkan hidup sederhana saja. Tidak boleh kaya. Kan begitu. Lalu untuk apa ada hukumnya orang kaya seperti humus? Humus itu apa sih? Humus itu artinya kita memiliki kelebihan dari harta yang sudah kita dapatkan. Lebih, hartanya itu lebih. Sementara ada hukumnya humus. Nah ini gimana? Kamu bilang kita dosa kaya, tetapi di satu sisi Islam juga memperbolehkan kaya. Buktinya ada hukum humus kan ya? Gimana maksudnya Yusuf? Kita mengatakan Islam sama sekali tidak pernah menganjurkan kita untuk hidup miskin. Islam tidak pernah sama sekali menganjurkan kita untuk hidup terlantar. Islam tidak pernah sama sekali menganjurkan kita untuk hidup dalam pikiran, itu tidak pernah. Namun, yang dianjurkan Islam kepada kita adalah hidup secukupnya. Berdasarkan kebutuhan. Ini. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup secukupnya berdasarkan kebutuhan. Ini penting banget. Memahami hal ini akan menjawab beberapa persoalan-persoalan dan beberapa syubhat-syubhat. Islam menganjurkan apa? Islam menganjurkan kepada kita untuk hidup secukupnya berdasarkan kebutuhan. Dan kebutuhan setiap orang ini berbeda. Kebutuhan setiap orang ini berbeda. Ketika misalnya kita mau membentuk suatu yayasan, di mana yayasan ini akan memberi bantuan kepada seluruh fakir Syiah, maka ini kebutuhannya besar. Ketika kita mau membentuk suatu yayasan, suatu perusahaan, di mana yayasan dan perusahaan ini bertujuan untuk membantu fakir-fakir Syiah, maka kebutuhannya ini besar. Sehingga besarnya kebutuhan ini melazimkan kita. Besarnya kebutuhan ini meniscayakan kita. Kebesaran dari kebutuhan ini memaksa kita untuk berupaya dan berusaha keras sehingga mendapatkan uang yang banyak demi memenuhi kebutuhan ini. Ini bukan tamak namanya. Ini bukan tamak namanya, ini bukan rakus namanya. Kenapa? Karena kita mau memenuhi kebutuhan itu. Yakni kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita mau membantu fakir-fakir Syiah. Dan tentu ini tidak cukup kalau hanya kita hidup dengan gaji 1.500.000 sebulan, hal ini tidak akan cukup. Maka bagaimana? Yakni minimal dalam sebulan kita mesti mendapatkan pendapatan minimal 100 juta per bulan. Sehingga kita bisa membantu fakir-fakir Syiah yang lain. Ini bukan tamak namanya. Ini bukan rakus namanya. Kenapa? Karena kebutuhan kita besar. Contoh yang lain. Syiah di suatu tempat itu hidupnya agak susah. Dan Syiah di tempat yang lain hidupnya agak murafah. Hidupnya sedikit lebih bahagia. Yakni dari sisi ekonomi, dari sisi taraf kehidupan lebih baik misalnya. Nah, mereka ini, yakni para Syiah yang hidup dengan berkecukupan dan para Syiah yang hidup dengan ekonomi yang lebih baik ini, mereka harus membantu Syiah yang lain yang hidup dalam kefakiran. Orang-orang Syiah yang kaya raya ini harus membantu Syiah yang miskin.
Orang-orang Syiah yang mampu ini harus menarik Syiah-Syiah yang miskin ini. Harus membantu dan menyelesaikan persoalan-persoalan Syiah yang miskin ini. Nah, dengan hal ini, sekalipun mereka mencari usaha yang banyak, itu tidak disebut dengan tamak. Kenapa? Karena bukan untuk dimakan sendiri. Karena bukan untuk memenuhi isi perutnya. Bukan untuk berfoya-foya, bukan. Melainkan tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu saudara-saudaranya yang miskin dan fakir tadi. Maka kebutuhannya besar. Ketika kebutuhan besar, maka dia bisa dan diperbolehkan untuk berusaha mencari uang yang lebih banyak. Demi apa? Demi menyelesaikan kebutuhan itu. Ini bukan tamak namanya. Ini bukan tamak namanya. Makanya perlu dipahami apa itu tamak dan apa itu rakus, serta apakah ketika seseorang itu bekerja, mencari nafkah, mencari uang, namun di luar batas untuk hidupnya sendiri, apakah itu disebut tamak? Oh, itu belum tentu. Kenapa? Karena memang misalnya Yusuf untuk hidup dalam sehari, kebutuhan Yusuf untuk hidup dalam sehari mungkin hanya butuh sekitar 100.000 rupiah dalam sehari. Yusuf dalam sehari mungkin cukup dengan 100.000 rupiah, yakni nasi, makan 3 kali sehari dengan nasi, ada ikan, ada sayur. Itu sudah cukup dengan membayar listrik, gas, air, apalagi misalnya bensin untuk bekerja dan sebagainya. Anggaplah dalam sehari kebutuhan yang harus dipenuhi oleh si Yusuf dalam sehari 100.000. Maka seandainya si Yusuf dalam sehari bekerja, dia tahu bahwa misalnya kalau saya bekerja sampai jam 9, misalnya Yusuf narik ojek, jam 9 udah dapat 100.000. Terus Yusuf mau pulang, udah dapat 100.000 untuk hari ini, ya udah cukup pulang. Itu bisa-bisa saja. Tetapi si Yusuf berpikiran berbeda. Si Yusuf mengatakan, saya punya tanggung jawab yang lain. Apa tanggung jawab saya itu? Tetangga saya yang ada di sebelah itu belum makan. Tetangga saya yang ada di pulau sana itu sudah seminggu tidak dapat pekerjaan. Saudara saya Syiah yang ada di pulau sana, mereka dalam kesusahan. Para Syiah orang-orang yang belajar tentang Syiah, orang-orang yang mengabdikan dirinya di jalan Syiah ini, sebagian besar mereka hidup dalam kesusahan. Maka Yusuf akan bekerja lebih dari ini. Maka Yusuf yang harusnya jam 9 udah pulang kerja, dia terus bekerja sampai jam berapa? Sampai jam 2 siang. Sisanya dapat berapa? Ternyata sampai jam 2 siang dia dapat 500.000. Maka 100.000-nya dia simpan, dia sisihkan. Ini kebutuhan saya. 400.000-nya gimana? 50.000-nya dia simpan. Untuk apa? Ini untuk jaga-jaga kalau ada sakit dan sebagainya. Untuk kebutuhan darurat. 350.000-nya ini sudah bukan hak saya. Maka sudah mulai dibagi. Tetangganya yang Syiah yang miskin, ini Pak buat makan 50.000. Yang di sebelah sana 50.000. Terus dibagi. Ini dianjurkan dalam Syiah. Jadi ketika kebutuhan kita besar, maka silahkan. Kapan kebutuhan kita besar? Yakni ketika kita tidak melihat hanya untuk diri kita, melainkan kita melihat secara global. Kita melihat saudara-saudara kita Syiah yang lain. Begitu juga misalnya dengan pendidikan anak. Misalnya kita melihat, anak saya nanti mau belajar begini, mau sekolah di sini, butuh biaya. Itu disimpan, itu kebutuhan kita, iya. Tetapi kita tahu bahwa anak kita untuk sekolah, misalnya hanya butuh sampai 50 juta sudah bisa selesai sekolah. Sampai sarjana, hanya butuh 50 juta. Lebih dari situ, itu sudah di luar kebutuhan. Maka untuk apa disimpan? Mau ditimbun bagaimana lagi? Kita mau menumpuk harta buat apa? Karena nanti ketika kita mati, setiap sen dari harta kita itu akan ditanya, Yusuf, kamu menumpuk hartamu 2 miliar. Oke? Tiap sen ditanya. Bayangin, tiap sen ini 1 miliar, 1 dari 1 miliar, yakni kita akan semiliar kali ditanyain.
satu ini kamu buat apa, satu ini buat apa, satu ini buat apa, terus sampai satu yang ke miliar itu. Begitu capeknya kita ditanya. Tapi ketika misalnya kita tidak apa-apa, kita cari uang banyak, tapi kita nyerahin, oh, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Fakir Syiah yang satu belum makan, fakir Syiah satu nggak ada pekerjaan, fakir Syiah yang satu nggak ada pekerjaan, kasih modal buat bekerja. Nah, nanti ketika ditanya Tuhan, Yusuf kamu punya 1 miliar, tapi kamu buang 1 juta untuk si fulan untuk kerja, oke, ini saya kabulkan, kamu dimaafkan. Ini juga kamu kasih si fulan 5 juta untuk buat modal, oke, ini kamu selamat. Akhirnya dari 1 miliar itu kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena semuanya sudah kita taruh dan sudah kita letakkan pada tempatnya masing-masing. Nah, ini jawaban dari syubhat. Ini jawaban dari syubhat. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Dan juga kita bertabarruk kepada Hadrat Mas'umah sallallahu alaihi di hari lahir beliau. Semoga beliau mensyafaati kita nantinya di jannat, di surga insyaallah ta'ala. Ini malam Jumat kita hadiahkan untuk para saudara-saudara kita, mukminin mukminat di mana saja berada, para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, Allah darajatah, untuk marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Toha Musawwa, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Ahmad Rusdi, marhum Ustaz Muhammad Ridho Segaf yang ada di Pekalongan. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan juga abang-abang kita, adik-adik kita, ayah kita, ibu kita, paman kita, bibi kita, kakek, nenek kita, semua sanak famili kita. Semoga Allah mengampuni mereka semua, merahmati mereka semua, memaafkan ketergelinciran mereka semua. Dan juga untuk para ulama-ulama kita, khususnya Imam Khomeini Qudsi Sirruh, Ayatullah Bahjat, Ayatullah Mahdawi Tsani, Allama Sya'rani, Allama Tabatabai, Ayatullah Qazi Tabatabai, Allama Samsudi Omuli. Semoga Allah mensucikan ruh mereka semua dan menerangi kubur mereka, dan juga semua ulama-ulama kita. Dan juga untuk maroje kita, ulama kita yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah Sayyid Ali Khamenei, dan juga untuk Ayatullah Jawadi Umuri. Semoga Allah memperpanjang berkah mereka semua insyaallah ta'ala. Dan untuk kejuruan Imam Zaman Ajjalullah Farajau Syarif, Al-Fatihah ma'as-salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق العاد ومن تحت الثرى الصديق الشهيد. صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأمي أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وقدمتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أئمة الهدى وحليلته صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها أمك
وجه بها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلى التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.